Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 76 halaman 86. Nomor 76 halaman 86. Yang secara garis besar nomor 76 ini yaitu berbicara tentang adanya sebagian umat manusia dalam arti umat Islam kelak di yaumul akhir yang semula mereka dimasukkan ke dalam surga ke dalam neraka, kemudian Allah keluarkan dari dalam neraka. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, di dalam Quran surat Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu membagi manusia itu kepada 4 kelompok atau 4 golongan. Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Pertama, ada manusia itu, ini dalam arti kalau manusia secara umum itu dibagi kepada 4 kelompok tapi kalau manusia itu dalam arti umat Islam kelak di yaumul akhir itu ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Pertama, ada manusia yang dakhalal jannah bighairi hisab. Ada manusia yang masuk ke dalam surga itu tanpa dihisab itu. Jadi mereka kelak di yaumul akhir itu tanpa melalui perhitungan amal, tanpa melalui timbangan amal, tanpa melalui pemeriksaan, dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, mereka masuk langsung ke dalam surga ini. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin untuk golongan yang pertama ini mereka dari kalangan para nabi, para rasul, para syuhada, karena pahala mereka begitu besar gitu ya. Amal ibadah mereka begitu banyak, dosa-dosa mereka katakanlah sudah terampuni semuanya, sehingga tidak ada lagi yang mesti dihisab, tidak ada lagi yang mesti dihitung. Mereka dakhalal jannah bighairi hisab. Kemudian yang kedua, nanti bisa dilihat tuh dalam surat Fatir lah ayat 32. Yang kedua, ada manusia itu yang dakhalal jannah ba'dal hisab. Mereka masuk surga setelah dihisab, setelah
amal perbuatan di dunianya itu dihitung dan ditimbang gitu. Nah ini dikarenakan tentu di samping pahala ada juga dosa yang memang perlu untuk dihitung. Ada dosa yang memang perlu untuk ditimbang ya. Sekalipun mereka tidak masuk ke dalam neraka terlebih dahulu ya. Tapi dihisab dulu. Karena yang namanya dihisab itu kan siksaan tersendiri gitu. Ya jangankan dihisab di yaumul akhir Pak. Dihisab dalam kehidupan dunia saja itu siksaan tersendiri. Deg-degan kan kalau dihisab itu kan deg-degan. Jadi ketika seseorang itu pokoknya yang dihisab itu kan salah satu contohnya adalah ini di sidang lah. Di sidang itu bagian daripada penghisaban. Sekalipun vonis akhirnya itu tidak bersalah gitu, tapi tetap saja kan ada kecemasan, ada ketakutan. Sebagai sebuah ilustrasi, seorang siswa ketika akan diumumkan kelulusannya itu kan deg-degan itu, apakah lulus atau tidak gitu. Nah itu baru di dunia gitu kan. Apalagi kalau kelak di yaumul akhir gitu. Belum lagi kan antriannya yang begitu panjang gitu ya. Kondisi yang situasi yang tidak mendukung gitu ya. Bagaimana panasnya, bagaimana berdesak-desakannya gitu. Bagaimana lelahnya, bagaimana mencemaskan, menakutkannya. Nah makanya hisab itu siksaan tersendiri, yaumul hisab itu. Jadi dua-duanya ada. Jadi ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Amal kita nanti yaumul akhir itu di samping dihitung, ditimbang juga. Ini untuk menunjukkan kemahaadilan Allah, supaya jangan ada manusia yang merasa dicurangi gitu. Supaya tidak ada manusia yang penasaran jangan-jangan Allah salah hitung. Jadi di samping dihisab, dihitung, ditimbang juga. Kemudian yang ketiga nih, ada manusia itu yang dakhalan nar bighairi hisab. Ini sebaliknya yang pertama nih. Manusia-manusia yang masuk neraka tanpa dihisab. Geus loba teuing lah dosana gitu. Sok sanajan teu dihitung ge geus apal gitu. Si eta mah pinarakaeun gitu. Jangankan Allah yang Maha tahu, barangkali kita pun manusia sudah banyak yang tahu si eta mah pantes lamun kana neraka gitu. Lalu masuk nerakanya itu tanpa dihisab. Contohlah Firaun gitu Pak, teu kudu teuing dihisab gitu ta. Teu kudu teuing dihisab. Kenaon dihisab kecacapeanan kan gitu. Eta mah jadi geus lain beureum deui nilainya teh geus hideung eta mah jeblok gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada manusia kelak di yaumul akhir itu yang ini, yang dakhalal jannah ba'da ahlin nar,
yang masuk ke dalam surga di mana sebelumnya dia itu masuk ke dalam neraka. Jadi masuk ke dalam surga di mana sebelumnya masuk ke dalam neraka. Nah, untuk tipe manusia yang ketiga tadi yang dakhalan nar bi ghairi hisab, yakinlah itu mereka adalah orang-orang kafir gitu, Pak. Orang-orang musyrik gitu. Itu mereka pasti masuk neraka itu tanpa dihisab. Tapi untuk 3 golongan lagi, yang pertama, kedua, dan keempat, nah itu dari kalangan umat Islam. Makanya di surat Fatir ayat 34 ayat 32 itu Allah mengatakan begini, wa minhum, pertama dolumun linafsi. Ada di antara umat Islam itu yang menzalimi dirinya sendiri. Dia seorang muslim tapi menzalimi dirinya sendiri. Kapan seorang muslim itu menzalimi dirinya sendiri? Ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat dosa. Orang berbuat dosa sekalipun nampak secara lahir dia mendolimi orang lain gitu. Pada hakikatnya dia itu mendolimi dirinya sendiri. Nah, ini bisa jadi kelompok umat Islam yang jumlahnya terbanyak ini, Pak. Bisa jadi ya, walaupun kita jangan ada di dalamnya gitu ya. Bisa jadi umat Islam yang zalumun li nafsi itu menempati jumlah terbanyak, sehingga mereka itu akan masuk surga ba'da ahlin nar. Itu akan masuk surga di mana sebelumnya masuk dulu ke dalam neraka. Baru yang pertengahan Allah katakan wa minhum muqtasid. Di antara umat Islam itu yang pertengahan, Pak. Nah, kalau bagi kita masuk kelompok pertengahan aja sudah alhamdulillah itu, Pak. Banyak orang-orang yang akan menempati kelompok muqtasid itu, menempati kelompok pertengahan itu, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang dolumun li nafsi. Ashabul A'raf itu menempati kelompok pertengahan itu. Ashabul A'raf itu mereka orang-orang yang masuk surga tanpa melalui neraka itu. Tapi kloter terakhir itu, Pak. Kloter terakhir. Masuk surga tanpa melalui neraka, tapi paling akhir masuknya itu. Alhamdulillah itu, Pak, paling akhir pun sudah alhamdulillah. Di situ ada orang yang gila, Pak, ya, orang yang gila sejak lahir. Kalau gilanya setelah balik, ulama nanti beda pendapat. Tapi yang gilanya sejak lahir itu masuk kelompok Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu, Al-A'raf itu kan tempat yang paling tinggi, Pak, antara surga dan neraka. Itu nanti bisa dibaca dalam surat Al-A'raf itu. Jadi dalam antara surga dan neraka itu ada satu tempat namanya Al-A'raf itu. Tempat yang sangat tinggi. Dan di situ ada penghuninya. Namanya Ashabul A'raf. Nah, di antaranya satu orang gila itu sejak lahir. Yang namanya orang gila sok sanajan kitu, Pak tah. Apa gini orang gila seperti gitulah gitu. Nah, kita geus yakin mereka mah tiket masuk surga geus di tangan eta, Pak. Tiket masuk surga udah di tangan itu.
tak tinggal dipilih we mending jadi orang gelo di dunia mending jadi orang waras gitu Pak. Nu garelo mah geus piyakin masuk surga teh. Eta Pak. Nu kadua yang akan menempati ashabul a'raf itu adalah ini orang-orang ya disabel, orang-orang yang punya kelebihan ya, orang-orang apa namanya kalau bahasa kitanya itu orang-orang kalau zaman dahulu mah istilahnya orang idiot lah gitu, orang yang punya kebutuhan khusus lah Pak. Nah itu akan menempati ashabul a'raf itu, mereka itu karena mereka tidak memiliki kesempurnaan akal seperti kita. Kemudian yang akan menempati ashabul a'raf itu mereka orang-orang yang meninggal sebelum balik gitu Pak. Orang-orang yang meninggal sebelum balik itu mereka akan masuk surga, tapi kloter terakhir itu Pak, kloter terakhir. Dan yang keempat nih yang memungkinkan kita berada di dalamnya itu ashabul a'raf itu akan ditempati oleh orang yang muktasid, yang antara pahala dan dosanya itu seimbang gitu Pak, seimbang. Jadi umpamanya dosanya 50, pahalanya 50. Yakin itu masuk surga Pak, tanpa masuk neraka itu. Kalau dosa dan pahalanya seimbang. Lebih satu aja Pak. Umpamanya kita itu pahalanya lebih satu, 51 itu Pak. Dosanya 49. Itu masuk surga tanpa melalui neraka dulu. Tapi dihisab dulu Pak gitu, dihisab dulu. Jadi angka 1 itu Pak, angka 1 wah itu luar biasa. Atau tong lebih 1, lebih setengah we. 50 setengah, 50,5 pahala, 48,5 dosa. Itu masuk surga setelah dihisab tanpa melalui neraka itu. Lo beruntung itu. Sebaliknya orang yang dosanya 50,5 pahalanya 49,5 itu masuk surga, namun sebelumnya masuk neraka dulu. Sebelumnya dihisab dulu kemudian masuk neraka, setelah itu masuk surga. Nah makanya Islam mengajarkan kepada kita jangan menganggap remeh angka 0, itu. Dan kita jangan pernah menganggap remeh amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kecil Pak, yang kecil, yang oleh kita dipandang kecil, dipandang remeh. Bisa jadi yang 0, itu akan menjadi penyelamat itu. Ini penyelamat. Itu yang muktasid itu Pak, di antara yang akan menempati golongan muktasid itu yang tadi itu ashabul a'raf. Nah, kemudian yang ketiga kalau di surat Fatir itu adalah sabiqum bil khairat. Ada orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan ya. Mereka selalu terdepan dalam kebajikan. Nah ini kelompok inilah yang akan dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Bahagia teman lamun kita masuk kelompok penuh iya Pak ya, dakhalal jannah bighairi hisab. Ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya itu Pak. Nah hadis yang nomor 76 ini berbicara tentang tipe umat Islam yang pertama, yang dolumun li nafsi gitu Pak. Yang dolumun li nafsi.
Itu umat Islam yang menzolimi dirinya sendiri. Catatan Pak nih, umat Islam. Kalau orang kafir, orang musyrik tadi kan sudah tuh, dakhalan nar bi ghairi hisab, masuk neraka tanpa dihisab dulu. Itu orang kafir itu Pak. Ini orang muslim nih yang zalumun li nafsi. Mereka itu adalah orang-orang muslim yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Jadi pada saat orang itu berbuat zalim kepada Allah, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Pada saat orang itu mendolimi sesama, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Nah, itu zalumun li nafsi. Nah, kelak di yaumul akhir itu, di sini Allah berfirman nih 76 ini. Yakhruju, akan dikeluarkan minan nari, dari dalam neraka, arba'atun, 4 golongan manusia. Nah, siapa 4 golongan manusia itu? Mereka adalah umat Islam yang menzalimi dirinya sendiri, yang karena kezalimannya itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena belum sempat dicuci dosanya itu, baik dengan sungai musibah ataupun dengan sungai istighfar. Jadi yang namanya musibah di dunia Pak, orang terkena musibah nih, seorang muslim ditimpa musibah di dunia, itu bisa mencuci dosa itu kalau dia bersabar tentunya dalam menghadapi musibah. Makanya salah satu hikmah di balik sakitnya seseorang, rata-rata orang kalau sudah lanjut usia kan sakit itu, walaupun tidak semuanya, banyak yang sakit kalau sudah lanjut usia. Bahkan mungkin sakitnya pun seringkali ya yang cukup repot lah, sampai harus berbaring mungkin di tempat tidur. Nah, sebetulnya di situ di balik sakitnya itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Salah satunya kalau dia bersabar itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Paling henteu kan keur berbaring dina atas kasur teh, duh baheulanya aing keur umur sakieu teh pagawean teh kitu. Nah, inget Pak, dosa-dosa masa lalu teh inget itu teh, dikala dia sendirian gitu Pak, dahar teu ngeunah, meureun sare teu ngeunah, inget kana ka mana masa lalu dia istighfar, astagfirullah. Itu. Makanya jangan dipandang buruk ya ketika seseorang di akhir hayatnya barangkali sakit ya. Bisa jadi itu adalah salah satu langkah Allah untuk mengurangi dosa-dosanya itu. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang muslim yang masuk surga tuh, yang masuk neraka. Yu'raduna, mereka dihadapkan alallahi, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dikeluarkan dulu dari dalam neraka, kemudian setelah keluar mereka digiring menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dikaitkan dengan hadis-hadis sebelumnya, itu kan mereka itu setelah dicelupkan di ma'ul hayat atau nahrul hayat ya, sungai kehidupan, kemudian mereka itu bangkit, mereka tumbuh gitu kan, menjadi manusia seperti sedia kala. Setelah itu mereka diminta untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, setelah mereka itu menghadap Allah, faya'muru bihim, lalu Allah memerintahkan mereka ilan nari, untuk menuju, ya, melihat-lihat neraka. Orang tadinya tina neraka pada dikeluarkan, gitu. Menghadap Allah. Setelah menghadap Allah, Allah perintahkan untuk kembali melihat-lihat neraka. Fayaltafitu, kemudian menoleh, gitu Pak ya. Keempat golongan tadi itu menoleh. Ahaduhum, fayaltafitu ahaduhum, salah seorang di antara mereka dari empat golongan tadi itu menoleh. Ada yang menafsirkan menolehnya di sini adalah menoleh ke dalam neraka. Ada yang menafsirkan menoleh di sini menoleh kepada Allah, gitu. Jadi mereka pada saat itu sudah diperkenankan untuk melihat Allah, Pak. Kalau dalam neraka nih Pak, ketika dalam neraka mereka tidak diperkenankan untuk melihat Allah, tidak bisa melihat Allah. Kan dalam hadis banyak dikatakan wala yang duru ilaihim wala yuzakkihim wala yukallimuhum. Mereka tidak bisa melihat Allah, Allah pun tidak mau melihat mereka. Mereka tidak berbicara dengan Allah, Allah pun tidak mau berbicara dengan mereka. Dan Allah tidak mau mensucikan mereka, Pak. Karena begini, orang bisa melihat Allah di yaumul akhir itu nikmat yang sangat besar. Dan kalaulah mereka itu bisa melihat Allah ketika dalam neraka, bahkan bisa berkomunikasi dengan Allah, itu potensi, Pak, potensi untuk terbebas dari nerakanya besar. Paling tidak kan mereka bisa ini, bisa mengadu kepada Allah, gitu Pak, bisa memelas kepada Allah. Nah, namun dikarenakan ketika orang dalam neraka itu tidak bisa melihat Allah, sehingga potensi untuk mengadu, memelas, memohon itu tidak ada, Pak. Kan tidak bisa melihat Allah, gitu. Kayak beginilah seorang istri dan suami, gitu, parasea Pak. Kalau masih ada komunikasi sok sanajan bari Pak amak-amak masih leung, kata Pak. Paling tidak seorang istri bisa mengemukakan keinginannya, keluhannya, masalahnya kepada suaminya, atau begitu pula sebaliknya seorang suami masih bisa mengemukakan alasannya, keinginannya, keluhannya kepada istrinya. Tapi kalau antara suami dan istri parasea lalu tidak ada komunikasi sama sekali, putus aja komunikasi itu, Pak, itu harapan kembali itu sulit itu kalau sudah tidak ada komunikasi. Nah, makanya kalau ada orang ada masalah kan jangan dulu keluar dari rumah. Karena kalau sudah keluar dari rumah itu komunikasi tertutup, Pak. Tapi kalau masih dalam satu rumah, komunikasi kan masih bisa terjalin. Walaupun bari hog-hag merentau komunikasi. Nah, jadi ketika orang itu berada dalam neraka, mereka tidak bisa melihat Allah. Tapi saat mereka keluar dari dalam neraka, ya, jadi sekalipun sebelumnya masuk neraka, tapi pada saat keluar, mereka itu bisa melihat Allah. Nah, pada saat mereka itu keluar dari dalam neraka, bertemu Allah, Allah perintahkan kembali kepada mereka, silahkan kalian itu menuju neraka, lihat-lihat dulu neraka. Wah, itu kabayang udah banyak sieuna tah encan ge encan merenya kakarek kecil keneh tina neraka, ieu kudu geus ningali di neraka. Fayaqulu, kemudian mereka berkata, ai rabbi, ya Rabbku, ya Allah, gitu. Qad sungguh kungtu, aku ini arju, menginginkan,
In akhrajtani, ya, jika engkau itu mengeluarkan aku, minha, maksudnya minha di sini minan nar, sungguh aku ini berharap jika engkau mengeluarkan aku dari dalam neraka, alla tu'idani, nah, engkau jangan mengembalikan aku. Id itu kan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Id itu kembali. Alla tu'idani, supaya engkau tidak mengembalikan aku pihak ke dalam neraka. Ini adalah harapan dari seseorang yang baru saja oleh Allah dikeluarkan dari dalam neraka, kemudian oleh Allah diminta untuk melihat-lihat kembali ke dalam neraka. Lalu dia berkata, ya Allah, sungguh saya ini berharap seandainya engkau telah mengeluarkan aku dari dalam neraka itu, tidak mengembalikan lagi ke dalam neraka. Nah, kenapa Pak? Kenapa kok mereka itu berharap seperti itu? Kan tadi sudah merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya dalam neraka itu. Nah, dari sini kelihatan Pak. Jadi kalau orang muslim, kalau dia seorang muslim Pak, selama dia tidak membatalkan syahadatnya, selama dia tidak mensekutukan Allah, potensi untuk bisa keluar dari dalam neraka itu besar itu Pak. Potensi untuk masuk surga itu besar. Ada yang menafsirkan hadis ini, seorang muslim yang betul-betul mempertahankan syahadatnya tanpa mensekutukan Allah, sekalipun dia banyak melalaikan perintah-perintah Allah, tapi syahadatnya terjaga Pak. Suatu saat sekalipun dia itu sebelumnya masuk neraka, itu akan dikeluarkan dari dalam neraka itu. Dan ini merupakan sebuah penegasan Pak. Jadi kalau seorang muslim masuk neraka, masih ada harapan untuk keluar dari dalam neraka. Jadi suka ada begini ya, suka ada salah paham begini. Ada orang yang masuk surga lalu dikeluarkan dari dalam surga. Itu nggak ada Pak. Jadi nggak ada orang yang masuk surga lalu dikeluarkan lagi, nggak ada. Kan tahapannya begini nih. Orang ketika melintasi sirat itu kan neraka dulu, baru surga. Nah, konsep Islam itu maju, bukan mundur Pak. Neraka dulu baru surga. Sehingga kalau seorang muslim itu dia dulumun li nafsi, ya, pada saat melintasi sirat dia jatuh ke dalam neraka. Nah, masih ada satu tempat lagi yang mesti dia perjuangkan, yaitu surga. Ketika dosa-dosanya sudah habis dalam neraka, dia punya potensi masuk surga. Jadi tidak mundur, tidak masuk surga lalu ke neraka, enggak begitu. Dia kan suka dengar cerita-cerita dari ustadz-ustadz itu ya. Ada orang itu, ada orang tua yang masuk surga lalu kulantaran budakna masuk neraka, ku Allah dikeluarkan tina surgana diasupkan ke neraka. Sabab tertanggung jawab cenah ka budakna, tengurus budak. Bukan begitu ceritanya. Kalau memang ada orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, kemudian itu dikatakan dosa, dengan dosanya itu dia tidak masuk surga dulu, masuk neraka dulu. Tapi karena dia seorang muslim, akhirnya dia dikeluarkan dari dalam neraka lalu masuk ke dalam surga. Nah, berapa lama orang itu dalam neraka, atau kapan orang itu dikeluarkan dari dalam neraka dan masuk ke dalam surga, ya itu kan tergantung dosanya masing-masing Pak.
Jadi orang yang dolumun li nafsi, berbuat zolimnya itu kan beda-beda. Mungkin ada yang kedolimannya itu Pak 51, ada yang 52, ada yang 53, ada yang 54 sampai 88. Tapi dia masih seorang muslim gitu Pak, seorang muslim. Kan tempo hari pernah kita sampaikan begini, tingkatan seseorang dalam beragama itu kan bertingkat-tingkat. Berislam dulu baru beriman kan begitu. Nah ketika berislam pun kan berbeda-beda. Ada orang yang setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat tapi sholatnya masih belum bagus. Ada yang syahadatnya udah bagus, sholatnya udah bagus, puasanya belum bagus. Ada yang syahadatnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, infak sodakonya belum bagus. Atau sudah bagus Pak ini rukun Islamnya semuanya, tapi keimanannya, rukun imannya belum bagus. Nah karena bertingkat-tingkat itulah, maka itu yang akan menjadikan atau yang akan menentukan berapa lama seorang muslim itu dicuci di sungai neraka itu. Makanya dalam surat Maryam tuh ayat berapa tuh? 72 kalau nggak salah. Wa im minkum illa wariduha kana dalika kana ala rabbika hak akdam makdiyah gitu. Dan di antara kalian itu pasti akan melewati neraka itu. Hal itu adalah sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan begini. Ada yang ketika nih, kalau yang tadi, kalau yang dakhalal jannah ba'dal hisab dan dakhalal jannah ba'da ahlin nar itu adalah seorang muslim yang memang dia itu apa ya, wa iminkum illa wariduha, dan tidaklah sebagian dari kalian itu melainkan akan melewati neraka itu. Ada yang menafsirkan begini, jadi yang namanya seorang muslim sekalipun dia itu masuk surga, namun sebelumnya itu ada yang melewati neraka dulu. Cuman pada saat melewati neraka itu, nah ada yang terkena siksa api neraka, ada yang tidak terkena siksa api neraka. Yang terkena siksa api neraka mereka adalah orang-orang yang dolumun li nafsi. Yang tidak terkena siksa api neraka mereka adalah orang-orang muktasid, orang-orang muktasid. Nah, jadi lamanya seorang muslim di dalam neraka nih itu berbeda-beda. Lamanya berbeda-beda, tergantung kezaliman yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Tapi selama dia itu mempertahankan tauhidnya, tauhid, suatu saat dia punya harapan untuk keluar dari dalam neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Nah, maka dijawab oleh Allah nih, fayaqulu, kemudian Allah berfirman, fala nu'iduka fiha, saya itu tidak akan mengembalikan kamu, kami itu tidak akan mengembalikan kamu ke dalam neraka. Jadi tidak ada ceritanya orang sudah keluar dari dalam neraka dibalikin deh, tidak ada. Bahkan dulu beberapa hadis yang lalu, saat mereka dikeluarkan dari dalam neraka itu sudah diperlihatkan tuh oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga yang sangat luar biasa. Malah kemarin kita sampaikan ada yang satu kenikmatannya itu sebanding dengan 10 kerajaan yang dimiliki oleh raja-raja dunia, kan begitu Pak. Oleh karena itu nih, tauhid ini perlu kita jaga,
jangan sampai kita kotori dengan kemusyrikan Pak. Kita pun harus banyak berdoa lah, memohon kepada Allah. Kalaupun gitu ya, kalaupun kita itu tidak masuk surga bighairi hisab gitu, ya mudah-mudahan kita itu masuk surga bighairi ahlin nar gitu, masuk surga tanpa harus melalui neraka dulu gitu Pak. Atau minimalnya gitu Pak, minimalnya Pak, kita masuk surga itu ba'dal hisab, tapi tanpa melalui neraka dulu gitu Pak. Nah, di sini tentu kita harus banyak memohon kepada Allah. Di samping itu tentu kita harus banyak melakukan amal soleh dan banyak melakukan pertaubatan. Karena kan orang yang orang bertakwa itu bukan orang yang tanpa berbuat dosa sama sekali. Nabi kan mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang pada saat berbuat dosa atau setelah dia berbuat dosa, dia segera mengikuti perbuatan dosanya itu dengan istighfar dan kebaikan. Diusahakanlah kita semaksimal mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu ditaubati Pak sebelum mati itu. Ditaubati sebelum mati, sehingga pada saat kita menghadap Allah itu, di samping pahala kita juga bertambah, dosa-dosa kita berkurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.